Diamond peeling itu biasanya mungkin dengan istilahnya microdermabrasion. Iya, ya, benar sekali. Yang biasanya itu untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang di atas permukaan kulit. Iya, benar ya dok? Benar. Jadi kalau diamond peeling atau dikenal dengan microdermabrasion, kita menggunakan alat khusus yang fungsinya untuk menyedot dan pada ujung-ujung alatnya memiliki butiran-butiran kristal-kristal halus yang nantinya akan dapat mengangkat sel-sel kulit mati lapisan luar. Seperti di amplas ya dok? Iya benar. Jadi treatment diamond peeling ini sebaiknya tidak dilakukan sendiri ya Bu ya, harus dilakukan profesional dan bisa ke klinik SK. Jadi manfaatnya tentunya banyak sekali. Untuk diamond peeling ini dia akan bekerja pada lapisan kulit luar ataupun epidermis. Namun kalau untuk yang lebih dalam lagi ada yang berikutnya. Jadi dok, kalau misalnya seperti microdermabrasion ya, itu bisa terjadi luka nggak ya kalau setelah peeling itu? Nah, microdermabrasion harus disesuaikan lagi dengan kondisi kulitnya dan kekuatan alat tersebut. Kalau yang mengerjakannya itu tenaga ahli ya Bu ya, hal seperti luka itu dapat diatasi. Tapi kalau misalnya nih orang yang tidak pernah melakukan microdermabrasi, beli alatnya sendiri, terus dia mengerjakan sendiri dengan kekuatan yang terlalu semangat ya Bu ya. Oke, berarti mungkin harus perlu tenaga yang sudah di training dan juga memang sudah pernah melakukannya, mempunyai pengalaman yang di bidang ini ya dok? Iya betul sekali Bu Santi, karena microdermabrasi ataupun diamond peel itu harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tentunya sudah bersertifikat ya Bu ya. Oh iya. Oke. Jadi selain dari microdermabrasion ataupun diamond peeling, kita juga punya yang namanya chemical peeling, ya? Iya benar. Kalau untuk chemical peeling apa sih bedanya dengan microdermabrasi? Pada microdermabrasi itu menggunakan alat tertentu yang pada ujungnya ada kristal-kristal halus. Sedangkan pada chemical peeling kita menggunakan zat peeling, misalnya amandelic acid, citric acid ataupun salicylic acid yang nantinya akan menyebabkan pengelupasan pada lapisan kulit. Nah, chemical peeling ini pengelupasannya lebih dalam dibandingkan microdermabrasi. Jadi hasilnya juga akan lebih maksimal dibandingkan microdermabrasi seperti pada video yang sebelumnya. Pasti teman-teman penasaran, kenapa sih kita harus rutin peeling? Nah, kalau untuk peeling itu fungsinya ada banyak sekali. Mulai dari meratakan warna kulit, untuk mengurangi hiperpigmentasi atau flek-flek yang ada di wajah, ataupun mengurangi kerutan-kerutan halus yang ada di wajah. Karena bila terjadi penumpukan sel-sel kulit mati, itu wajah kita bisa terlihat kusam, kerutan halus juga gampang sekali terlihatnya. Oh gitu ya dok. Jadi kayak seperti chemical peeling ya dok, kayak seperti melasma, hyperpigmentasi, itu sangat cocok untuk kita anjurkan untuk chemical peeling ya dok? Iya betul sekali Bu Santi. Untuk kasus yang hiperpigmentasi, melasma ataupun flek karena paparan matahari itu bisa dibantu dengan chemical peeling. Nanti dia akan melakukan pengelupasan pada lapisan kulit yang nantinya akan membantu regenerasi kulit yang baru. Jadi hal tersebut dapat memudarkan lapisan yang gelap ataupun flek yang ada di wajah. Jadi dia langsung sampai ke dalam ya dok ya? Iya sampai benar. Ke kulit. Jadi bukan permukaan kulit aja. Kalau misalnya microdermabrasion ataupun diamond peeling itu sebenarnya di permukaan kulit. Jadi kalau misalnya chemical peeling ataupun kita juga ada satu yang namanya Revita peeling ya. Revita peeling itu lebih ringan, yang seperti kalau misalnya kulitnya itu kusam dan dia mau mencerahkan kulitnya dan dia tidak mempunyai mungkin pigmentasinya hanya bintik-bintik hitam cuma sedikit ya. Itu kita akan anjurkan dengan Revita peeling. Iya. Kalau misalnya dengan melasma ataupun hyperpigmentasi yang sudah agak parah, yang sudah agak dalam, kita lebih anjurkan ke chemical peeling ya dok? Iya benar. Jadi kalau di MD Dermatic ataupun di SK Klinik itu punya zat peeling namanya Revita Peel. Revita Peel ada yang biasa, ada juga yang plus. Nah fungsi perbedaannya apa? Dari kandungan zatnya bisa berbeda. Yang Revita Peel plus itu lebih dalam lagi dibandingkan Revita Peel yang biasa. Jadi kalau misalnya SK lovers ada memiliki masalah dengan hiperpigmentasi yang masih sedikit ataupun tidak terlalu dalam, itu bisa dengan Revita Peel yang biasa ya Bu ya? Ya betul. Dan juga sangat bagus apabila teman-teman yang mempunyai kulit kusam dan mungkin dalam satu minggu mau ada acara ataupun ada event, itu kita bisa langsung memakai memakai peeling ini dan dia langsung bisa instant glowing.
Jadi kalau yang mau instan itu bisa langsung peeling. Jadi don't worry ya. Mungkin sebelum 1 minggunya dengan acara dilakukan peeling terlebih dahulu. Jadi lebih glowing dan instant glowing. Jadi nanti kalau setelah pemakaian makeup itu langsung maksudnya penetrasi gitu ya. langsung nempel, makeupnya langsung nempel, jadi nggak kayak seperti cracking ya gitu. Ya, karena kulitnya lebih sehat, otomatis skincare ataupun produk apapun yang diaplikasikan di wajah itu hasilnya akan lebih maksimal. Betul sekali. Nah, teman-teman SK Lovers, tadi kita sudah membahas mengenai diamond peel ataupun chemical peel. Terus kita juga ada nih, apa sih peeling lainnya yang bisa dilakukan di rumah? Nah, untuk di rumah ada namanya peeling gel dan ada juga scrubbing. Kalau peeling gel ini dia menggunakan, bisa dilakukan di rumah cukup 2-3 kali saja seminggu, seperti luluran, seperti luluran scrubbing gitu ya, Bu ya. Luluran. Jadi gelnya diaplikasikan di wajah, setelah lama dioleskan itu akan membentuk seperti ada, bisa terlihat di gambar kayak seperti sel-sel kulit matinya itu diangkat. Cuman kalau misalnya yang gel, peeling gel ini ataupun scrub atau luluran itu kan sebenarnya hanya di permukaan kulit, betul, atasnya saja. Kalau memangnya mau sampai ke dalam itu harus pakai microdermabrasion. Apabila kalau misalnya mau lebih ke dalam lagi, kita harus memakai chemical peeling ataupun Revita peeling kita. Seperti itu. Iya, ya kan, Dok? Sekali. Jadi kita juga ada ini ya, Dok, dari skincare juga ada yang namanya dari MD Dermatics, itu ada namanya lift off ya. Itu bisa kita lakukan pengupasan di rumah, seperti home peeling juga. Iya. Tapi itu lebih ke dalam ya, Dok. Lebih ke dalam lagi. Yang seperti untuk pigmentasi ataupun yang hyperpigmentasi itu bisa kita lakukan home peeling di rumah dengan memakai produk kita yang dari MD Dermatics yaitu lift off. Benar sekali. Itu karena ya mempunyai membantu banget ingredient glycolic acid ya yang sangat bagus juga untuk dan sangat bagus dan sangat aman kita peeling di rumah, selain kita harus ke klinik ya, Dok. Ya, betul. Jadi misalnya teman-teman tidak ada waktu mesti ke klinik ya, Bu ya, itu cukup bisa dibantu dengan peeling mandiri di rumah. Kita punya produk Lift Off, fungsinya mirip dengan zat peeling yang ada di klinik, tapi lebih ringan. Soalnya kan dia glycolic acid ya, itu udah sangat aman walaupun tidak ada supervisi dari dokter. Kalau misalnya yang seperti chemical peeling atau Revita peeling itu harus ada supervisi dari dokter yang melakukan peeling tersebut. Iya, betul. Dan juga harus dilakukan di klinik. Ya, jadi teman-teman sekarang sudah tahu ya perbedaan-perbedaan yang ada. Peeling itu banyak sekali jenisnya dan juga bagaimana itu perbedaannya. Dan karena kan kalau teman-teman juga katanya saya juga udah peeling, tapi ternyata peeling itu banyak sekali jenisnya. Dan kita sekarang kan sudah tahu ada penjelasan dari Dr. Teti tentunya ya. Ya, betul sekali. Oke. Nah, Ibu Santi kan kemarin sebelumnya sudah pernah melakukan chemical peeling. Nah, Ibu boleh ceritain dong gimana yang Ibu rasakan dan hasil yang Ibu rasakan. Oke, jadi waktu itu kan saya rasanya itu kan kulit saya kusam banget ya, karena kan aku mau ada acara. Jadi saya melakukan chemical peeling ya, dan pertama yang saya rasakan itu setelah aplikasi ke wajah saya rasanya agak panas. Karena itu ada bekas jerawat saya yang ada di bawah mata, dan bekas jerawat saya itu udah agak lama sih sebenarnya. Jadi itu di double aplikasikan ya di area tersebut, dan setelah saya melakukan peeling ini ya, saya rasanya panas sekali, Dok. Panas sekali, dan saya rasanya seperti kena cabai gitu loh, Dok. Jadi dianjurkan oleh dokter juga waktu itu saya harus memakai sunblock yang tebal sekali, walaupun di rumah saya tetap harus memakai sunblock, dan juga saya tidak boleh langsung terkena sinar paparan matahari ya, dan juga tidak boleh kena steam ataupun sauna ataupun hindari panas. Ya, hindari di tempat yang panas gitu. Tapi setelah kira-kira 3 hari itu pengupasan, Dok, banyak sekali. Jadi di kulit saya itu rasanya ada pengupasan,
seperti kayak ada tipis-tipis gitu kulitnya halus-halus ya, gitu ya, Bu, ya. halus-halus. Kalau dipegang seperti ada sedikit kasar-kasar lah. Iya. Hari kedua itu ada kasar-kasar, dan hari ketiga itu kayaknya sudah ada kulit-kulit yang bisa dilepas gitu. Dan sangat bersyukur ya, itu setelah hari keempat dan hari kelima saya udah merasakan kulit saya glowing banget gitu loh. Iya. Glowing, dan bekas jerawat saya juga udah memudar. Iya, bagus banget kan teman-teman. Review dari Bu Sandi sendiri, beliau sudah pernah melakukan chemical peeling. Jadi untuk SK lovers yang memiliki permasalahan kulit seperti hiperpigmentasi ataupun kulit kusam dan terdapat kerutan yang ada di wajah, itu bisa dibantu dengan treatment peeling. Peeling apa sih yang paling cocok? Nanti tinggal konsultasi ke SK klinik. Kita akan sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kulitnya saat itu. Jadi dok, waktu saya lakukan chemical peeling ya, waktu malamnya kadang saya ada rasa sedikit, waktu hari pertama ya, malam pertama saya rasakan ada sedikit gatal dan merah. Jadi muka saya merah banget. Iya. Ya. Tapi setelah hari kedua dan hari ketiga, waktu itu saya memakai produk kita yang dari MD Dermatics, yaitu Day Calm. Itu sangat bagus, sangat membantu apa yang rasa panas-panas ini, dan juga kemerahan dan juga yang gatal ini. Saya memakai Day Calm ini, akhirnya kulit saya diatasi, tidak lagi merasakan kepanasan itu. Jadi untuk teman-teman yang takut akan peeling, sebenarnya tidak usah takut ya, sebenarnya itu sangat-sangat aman. Cuma memang dia ada reaksinya itu yang merah-merah, panas-panas ataupun gatal, itu sebenarnya hal yang sangat normal ya kan, dok? Betul. Karena jet peeling tadi itu dapat menyebabkan pengelupasan pada kulit. Nah, reaksi yang tadi itu teman-teman bisa merasakan sedikit panas ataupun merasa tidak nyaman, tetapi seperti yang Bu Santi bilang, jangan takut, karena hal tersebut dapat rutin gunakan pelembab atau Day Calm kita. Itu dapat membantu mengurangi adanya kemerahan, rasa panas, dan menyebabkan cooling, jadi lebih adem setelah penggunaan Day Calm tersebut. So don't worry ya, untuk teman-teman semuanya. Dan juga gini loh dok, kan banyak yang bertanya ya, kalau misalnya kita sering peeling, akhirnya kulit kita tuh jadi tipis dok. Apakah benar itu? Dan juga katanya kalau sudah tipis itu akan keluar seperti urat-urat atau veins yang merah-merah gitu. Ya, jadi gini teman-teman, kulit kita regenerasi per 28 hari, dan juga untuk treatment peeling itu tetap ada dianjurkan waktu-waktunya, bisa 3 sampai 4 minggu sekali, jadi tidak perlu seminggu sekali. Dan apakah itu bisa menyebabkan penipisan pada kulit? Jika dilakukan sesuai dengan anjuran dokter, itu tidak akan memberikan efek seperti pengelupasan kulit, karena disesuaikan dengan faktor dari siklus regenerasi kulit. Dan apakah dapat menyebabkan pembuluh darah yang muncul, kemerahan-kemerahan seperti spider net? Itu tidak. Namun jika teman-teman ada menggunakan produk-produk tertentu yang tidak terdaftar di Badan POM dan produk tersebut kebetulan mengandung kortikosteroid, nah hal itu bisa menyebabkan timbulnya pembuluh darah yang ada di wajah. Karena efek samping dari kortikosteroid tersebut, Bu. Tapi jangan takut, produknya kita yang di Dermatic itu tidak mengandung kortikosteroid dan sudah terdaftar di Badan POM, jadi tidak akan memberikan efek seperti pelebaran pembuluh darah atau kemerahan, garis-garis di muka itu nggak ada. Jadi dok, kalau untuk kayak spider vein ini sebenarnya itu maksudnya itu sangat membahayakan nggak gitu bagi kulit kita? Untuk spider vein tidak membahayakan hidupnya kita, tetapi itu dapat mengurangi kecantikan atau kosmetik ya Bu ya. Iya. Pasti orang lihat kenapa sih mukanya merah-merah, dan seseorang yang sudah memiliki spider vein kena matahari itu langsung mukanya kayak kepiting rebus. Jadi itu harus berhati-hati. Tetapi kalau yang spider vein seperti ini biasanya kan ada juga karena faktor genetik ya, faktor keturunan, emang dari kecilnya sudah ada. Tapi ada juga yang karena dengan menggunakan krim yang steroid dengan secara lama ya. Iya. Oke. Kalau untuk dari keturunan, kita akan bisa lihat perbedaannya. Kalau misalnya dia penggunaan produk, spider vein-nya akan lebih merah
dan lebih menyebar halus-halus dibandingkan karena faktor keturunan. Jadi faktor keturunan bisa lebih dalam dan warnanya bisa lebih biru. Dengan karena penggunaan produk itu bisa lebih merah menyala. Gitu, Tapi mungkin saya tekankan ya untuk teman-teman, kalau misalnya yang mau peeling ya untuk instant glowing juga misalnya ya, ataupun untuk memudahkan pigmentasi, chemical peeling ataupun reflective peeling itu sangat direkomendasikan. Gitu. Karena kalau misalnya kita mau instan, kadang-kadang kan banyak orang juga ya ada yang malas memakai skincare gitu no. Jadi kita bisa dianjurkan untuk chemical peeling berapa lama dok? Untuk 1 bulannya berapa lama? 3-4 minggu sekali Bu. Jadi rata-rata orang ada waktu bisa 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ya. Kalau bagi yang malas dok, yang malas pakai skincare. Yang malas pakai skincare, iya. Tapi tetap untuk lebih maksimal dikombinasi dengan skincare-nya, yaitu skincare yang dikhususkan sesuai dengan kondisi kulitnya. Misalnya untuk mengatasi hiperpigmentasi ataupun kerutan-kerutan di wajah, itu kita bisa gunakan skin rebirth system karena dia melahirkan kembali kulitnya. Jadi seperti baby lagi ya Bu ya. Baby skin. Jadi kulitnya lebih sehat karena ada regenerasi dari kulit yang baru. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman jangan takut akan ada pengupasan ataupun ada merah-merah. Sebenarnya itu hanya ada waktunya aja. Mungkin bisa sampai ya 3 hari. Ada yang sampai 3 hari. Ada yang sama sekali tidak punya reaksi sama sekali. Jadi karena kondisi setiap orang itu berbeda ya dok. Iya betul sekali. Berbeda. Jadi kemungkinan jadi kita tidak boleh ada perbandingan ya. Misalnya teman saya kok ada pengupasan, kok saya punya tidak pengupasan gitu loh. Kan banyak ya. Kadang-kadang kan kita juga sharing antara teman sama teman ya. Kenapa aku punya kenapa aku tidak ada pengupasan sama sekali ataupun saya tidak ada reaksi sama sekali. Dan apakah saya memakai dengan benar, apakah dokter melakukan peelingnya benar nggak gitu. Kadang-kadang seperti itu. Iya betul. Pertama harus diketahui dulu sebelumnya Anda menggunakan produk apa. Kalau misalnya sebelumnya sudah rutin melakukan peeling atau menggunakan produk yang mengandung salicylic acid yang fungsinya untuk pengelupasan, nah hasil peelingnya bisa tidak begitu terlihat dibandingkan pada seseorang yang sebelumnya tidak ada memakai apa-apa Bu. Oh gitu. Ya. Makanya juga kan ada perbandingan ya. Kenapa saya punya tidak ada reaksi? Kenapa yang teman saya yang satu reaksinya heboh banget? Jadi kadang ini dokter peelingnya sama nggak sih? Mungkin kadar dengan dosisnya sama nggak sih gitu kan? Ada kadang-kadang itu ada pertanyaan seperti itu. Tetapi teman-teman jangan khawatir. Pokoknya ya untuk peeling di SK Cleaning itu sangat-sangat aman dan juga pasti ada hasilnya. Iya betul sekali kan. Karena setiap regenerasi kulit tentunya akan menghasilkan kulit baru yang lebih sehat. Ya. Jadi dok, kalau misalnya chemical peeling ataupun peeling apapun ya dok, jadi kita apa sih mungkin aktivitas apa yang harus kita hindari? Nah, untuk aktivitas apa, jika seseorang sudah melakukan peeling itu sangat tidak dianjurkan menggunakan krim siang, krim malam. Berarti kita mesti harus stop dulu ya. Sebelum peeling kita udah harus stop dulu krim siang dan krim malam kita. Yang dan juga seperti misalnya yang kayak diamond peeling ataupun microdermabrasion ya, itu harus di stop dulu. Lebih kurang 3 harian. Tapi kalau untuk chemical peeling yang lebih dalam lagi nih, itu bisa mencapai 7 harian. Kalau misalnya laser dok, misalnya sekarang saya sudah laser nih ya, jadi tapi saya mau chemical peeling lagi, jadi berapa lama jedanya? Misalnya laser sebelumnya adalah fractional laser atau CO2 laser, nah itu bisa diberikan jeda 3 minggu kemudian. 3 minggu ya. Karena kalau misalnya laser itu juga kadang ada yang sampai dalam banget dan dia kan mempunyai downtime. Laser aja untuk sendirinya aja mesti udah hampir ya 1 minggu sama 2 minggu lah ya. Jadi juga harus ada jedanya lagi kalau untuk melakukan chemical peeling ataupun reflective peeling ya. Iya betul. Terus selain itu juga pada seseorang yang memiliki kondisi alergi kulit itu harus diberitahukan kepada dokternya, atau sedang hamil dan menyusui itu juga perlu dikasih tahu. Karena jadi apakah kalau misalnya yang lagi menyusui ataupun lagi hamil, apakah boleh melakukan peeling? Kalau untuk sedang hamil itu
tidak dianjurkan untuk peeling. Tapi kalau misalnya menyusui, kita lihat dulu apakah masih ASI eksklusif atau tidak. Kalau misalnya sudah tidak ASI eksklusif, itu peeling masih aman untuk dilakukan. Biasanya kan ASI eksklusif 6 bulanan ya Bu ya. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 6 bulan, itu sudah aman untuk dilakukan peeling. Tapi teman-teman pastikan dulu sama dokternya dan sesuaikan dengan kondisi kulitnya apakah sudah aman ataupun belum. Dan pada teman-teman yang sedang memiliki riwayat infeksi kulit atau peradangan kulit, itu tidak dianjurkan untuk melakukan peeling terlebih dahulu, diatasi dahulu penyebab ataupun masalah yang ada di kulitnya, barulah bisa dilakukan peeling. Dok, kalau misalnya seperti keloid dok, Ya, boleh nggak? kalau keloid itu kan munculnya karena suatu luka, terus pertumbuhan jaringan kolagennya berlebihan, jadi menimbulkan hipertropik dari kulit. Nah, kalau untuk peeling, karena dia tidak menyebabkan luka yang tidak beraturan, jadi itu lebih aman untuk dilakukan peeling. Oke. Jadi kalau misalnya yang hamil ataupun yang menyusui itu mesti kita minta konsultasi dulu dari dokternya, karena kan setiap orang juga kondisi berbeda-beda ya dok. Ya, betul. Jadi kita nggak bisa katakan bahwa si ini bisa, si ini nggak bisa, seperti itu ya dok. Jadi mesti konsultasi dulu sama dokter di SK Klinik. Jadi kita bisa memberikan jawaban dan solusi yang terbaik untuk teman-teman. Ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang memiliki riwayat keloid, hipertrofi scar, itu harus dikonsultasikan juga ke dokternya karena akan disesuaikan dengan chemical peelingnya. Kan chemical peeling ada yang ringan seperti Revitapil yang biasa, ada juga yang plus. Jadi untuk pengguna Revitapil ya tentu aja nggak akan memberikan efek yang buruk pada seseorang yang memiliki kondisi keloid. Jadi dokter kita kan ada satu pasien yang hyperpigmentasi dan melasma ya. Dia setelah pemakaian peeling kita, chemical peeling, dan juga memakai skincare kita dari Skin Rebirth System, dia dalam waktu 6 bulan hilang dok. Ya, melasmanya itu hilang. Jadi sangat-sangat senang ya. Ya, itu benar-benar pasien dari SK Klinik. Iya. Asalkan untuk berikutnya tetap dijaga, gunain sunblock dan juga untuk maintenance-nya ya, agar ya yang namanya paparan matahari itu bisa memicu produksi melanin yang menyebabkan kulit kita lebih gelap, jadi itu harus dihindari. Dan juga kalau misalnya untuk udah melasma ya, dia udah hilang, tapi tetap juga tidak dihindari dan juga paparan sinar matahari ya. Iya, harus tetap dihindari. Dan juga untuk maintenance produknya tetap harus dilanjutkan. Jadi dan juga harus melakukan peeling secara rutin ya dok. Iya. Jadi untuk teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa di komen di IG kita, dan juga kita akan memberikan solusi yang terbaik buat teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman-teman mempunyai permasalahan kulit apapun, mau jerawat, hyperpigmentasi, melasma dan lain-lain, itu bisa langsung konsultasi di SK Klinik secara gratis. Ya, dan juga kalau misalnya mau online juga bisa ya, online bisa. Konsultasi. Soalnya sekarang kalau ada banyak teman juga ada yang belum berani ke klinik, tetapi jangan khawatir ya teman-teman, kita di SK Klinik sudah melakukan protokol COVID yang sangat aman, dan juga benar-benar kita udah di survei juga ya dok. Iya, dan juga setiap karyawan yang ada di SK dan SK Group itu melakukan pemeriksaan rapid test setiap 2 minggu sekali. Jadi don't worry ya. Sampai-sampai kita lumayan nih tiap hari nunggu giliran. Ya, yang penting kan kita harus bisa bagaimana keamanan kita itu di pasien ataupun di dokter ataupun karyawan-karyawan yang ada di SK Klinik juga kita harus jaga ya keamanannya tersebut. Jadi sama-sama kita menjaga keamanan yang terbaik untuk kesehatan kita gitu loh. Jadi bagi teman-teman ada yang bertanya tidak ya? Coba dilihat, kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa ya juga di IG kita DM ataupun di komen di sekarang juga bisa, ataupun bisa langsung ke SK Klinik untuk konsultasi bersama Dr. Teti. Ya, betul. Nah, Bu Santi sendiri
teman-teman perlu ketahui, Bu Santi sendiri setelah melakukan peeling itu juga tetap rutin loh penggunaan skin label systemnya. Jadi untuk mencegah timbulnya hiperpigmentasi ataupun untuk makin mempercantik dan mempersehat kulitnya ya Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi kita juga mesti harus bukannya langsung stop gitu. Betul. Kan kebanyakan kalau misalnya ada yang saya sudah sembuh dan juga saya tidak lagi melakukan perawatan. Sebenarnya perawatan harus dilakukan secara rutin. Jadi bukannya saya setahun baru sekali ya perawatan. Itu udah bahaya banget ya. Jadi Dok, ini ada yang bertanya ya, peeling yang cocok untuk kulit berjerawat ini gimana Dok? Ya, untuk peeling berjerawat kita ada Revita Peel Bu, itu juga bisa digunakan untuk peeling berjerawat, tetapi harus disesuaikan juga dengan kondisi jerawatnya. Selain penggunaan peeling, tetap produk khusus jerawat juga digunakan di rumah home terapinya. Sebelum itu dikonsultasikan ke dokter apakah perlu obat oral. Kan biasanya kalau misalnya jerawatnya sudah seperti jerawat batu, banyak bernanah ya? Iya benar, itu bisa dibantu dengan penggunaan atau konsumsi obat oral. Tapi kalau misalnya jerawatnya masih tingkat ringan ataupun sedang, itu penggunaan produk dan peeling sudah bisa untuk mengatasinya. Kayak seperti ada yang kemarin kan ada yang jerawatan yang beruntusan ya, satu muka satu wajah itu bisa ya kalau misalnya kita pakai Revita peeling itu ya Dok? Iya betul. Karena penyebab jerawat itu pada utamanya adalah sumbatan dari pori-pori. Sumbatan pori bisa karena produksi keratin ataupun sel kulit yang berlebihan, dan juga bisa karena produksi minyak yang berlebihan sehingga pori-porinya tersumbat dan menyebabkan jerawat. Nah, dengan dilakukan peeling itu dapat membantu mengangkat sel-sel kulit yang ada di lapisan atas sehingga pori-porinya dapat terbuka. Jadi jerawatnya lebih cepat sembuhnya Bu Santi. Jadi kan jadi jerawatnya akan kering ya seperti itu ya Dok? Iya, jerawatnya akan lebih cepat kering dan lebih cepat sembuhnya. Aduh, kalau begitu ya teman-teman, bagi yang ada jerawat itu langsung ya konsultasi sama dokter dan langsung melakukan tindakannya. Daripada harus nunggu-nunggu, dan juga ada yang sampai ke banyak ya. Kemarin ada juga satu pasien yang sudah keliling itu ya, sudah keliling satu Batam ya mungkin ya, dokter-dokter ataupun klinik, dan tidak mendapatkan solusi yang solusi yang benar dan tepat. Dan akhirnya dia sampai di SK Klinik ya, yaitu juga pasien dari Dokter Teti. Sekarang jerawatnya sembuh total. Iya kan Dok? Iya betul. Karena dengan perawatan yang tepat itu dapat menyembuhkan jerawat. Karena misalnya jerawatnya cuma sedikit tapi dibiarkan aja, lama kelamaan karena efek tangan yang suka pencet. Ya, jadi kulit sehat yang lainnya juga bisa terinfeksi. Jadi untuk teman-teman yang memiliki jerawat, jaga banget tangannya, jangan sampai dipencet-pencet karena itu bisa menyebabkan nextnya bisa menyebabkan bopeng ataupun scar yang treatmentnya akan lebih repot lagi dibandingkan untuk merawat jerawatnya. Iya, jadi dokter sekarang juga sudah ini ya, pokoknya udah ahlinya atas jerawat ya Bu. Jadi udah kayak kalau misalnya kan kita melihat pasien-pasien kita udah banyak sekali yang sukses ya, yang sudah bisa diatasi kulitnya. Tentunya juga dokter sangat-sangat terharu juga ya Dok ya. Nah, dan juga bagi kita itu yang penting itu teman-teman pasien ataupun customer dari SK Klinik yang selalu puas dengan hasilnya seperti itu. Jadi kita visi kita itu juga result oriented ya. Yang paling penting itu harus ada hasilnya. Dan juga kalau teman-teman bagi yang kalau misalnya hanya mau perawatannya hanya sekali dan sudah mempunyai ekspektasi langsung sebenarnya saya hari ini melakukan treatment dan besoknya saya langsung cerah, langsung kinclong, itu sebenarnya tidak juga gitu loh. Jadi kita mesti harus rutin, perawatannya harus rutin ya. Jadi pasti ada hasilnya. Ya, jadi betul sekali ya Dok. Iya. Jadi ada pertanyaan lanjutan, jerawatnya lumayan banyak Dok. Jadi dianjurkan Revita Peel ya, bukan mikrodermabrasi. Nah, kalau untuk jerawat yang lebih banyak sebaiknya dilakukan Revita Peel. Kenapa? Kalau mikrodermabrasi itu menggunakan alat khusus yang di depannya ada diamond halus. Kalau misalnya jerawatnya
dikenakan terus terpecah, itu bakteri penyebab jerawatnya bisa menyebar ke kulit yang sehat. Sehingga bisa itu jerawat luka ya dok ya? Iya. Ya, bisa terjadi perlukaan jerawatnya. Tapi kalau misalnya penggunaan peeling, dia langsung mengeringkan lapisan kulit di situ. Dia kerjanya setempat. Kalau mikrodermabrasi, jerawatnya ada di pipi, terus terkena jerawatnya kita aplikasikan ke daerah pipi yang atas, nanti bakterinya bisa berpindah. Gitu. Jadi untuk itu teman-teman yang memiliki masalah jerawat, hati-hati melakukan mikrodermabrasi, harus dikondisikan dahulu, kecuali jerawatnya cuma 1, 2, itu bisa diberikan batas atau dilangkau istilahnya, dilewati. Jadi khusus daerah kulit yang sehat aja. Tapi kalau misalnya jerawatnya banyak, ya tidak dianjurkan untuk mikrodermabrasi. Tunggu kulitnya sehat, baru dapat dilakukan mikrodermabrasi. Dan lebih amannya tetap peeling untuk jerawat, itu lebih aman. Jadi mungkin saya rekap sedikit ya dok. Yang penting kalau teman-teman mempunyai permasalahan kulit, flek, hyperpigmentasi, ataupun jerawat, mau jerawat batu ataupun jerawat yang beruntusan, boleh langsung konsultasi sama dokter Teti, ada di SK Klinik. Pokoknya kita akan memberikan hasil yang memuaskan buat teman-teman. Iya. Ya pastinya gitu ya. Iya, karena kita juga senang kalau misalnya customernya tiba-tiba datang kulitnya udah glowing nih. Kita juga udah senang ya, senang banget ya. Dan kita juga banyak sekali pasien yang sudah puas, udah puas banget dengan hasilnya ya dok ya. Betul sekali. Jadi dok juga kalau misalnya kita ada promo juga ya di Oktober ya. Iya. Jadi bagi teman-teman ya, di bulan Oktober kita mempunyai promo yang sangat bagus ya, sangat menarik, yaitu buy 10 get 10 ya. Bukan buy 10 free 10 ya. Berarti udah buy 10 get 20 berarti ya. Iya, udah tanggal berapa ini ya Bu ya? Bentar lagi Oktober sudah selesai. Iya, jadi cepat-cepat datang untuk masuk bulan Oktober. Kayaknya tinggal 10 hari deh ya. Jadi untuk teman-teman, bagi yang untuk di bulan Oktober ini, itu hanya di bulan Oktober ya. Hanya ada di bulan Oktober, pembelian 10 dapat gratis 10 treatment ya. Apa saja ya? Iya. Jadi tunggu apa lagi untuk teman-teman datang ke SK Klinik dan dapatkan promo khusus di bulan Oktober, karena Oktober juga udah mau selesai nih, tinggal beberapa hari lagi. Tapi yang rugi banget nih Bu. Iya, tapi ada juga begini, mungkin ya bagi ada teman-teman juga yang masih belum berani keluar dari rumah, sebenarnya bisa beli saja paketnya di bulan Oktober ini. Beli aja paketnya, tapi bisa dipakai untuk bulan November, bulan Desember, karena paket kita itu ada masa berlakunya beberapa tahun itu. Berlakunya 1 tahun. Jadi don't worry ya teman-teman. Iya. Oke. So tetap selalu follow SK Klinik, IG SK Klinik, dan kita selalu akan memberikan info-info juga, informasi dan juga pengetahuan tentang beauty ya dok. Dengan beauty dan juga bagaimana solusi untuk permasalahan kulit teman-teman. Jadi jangan don't worry, apapun bisa kita atasi ya dok. Iya, asalkan tetap jangan berputus asa, karena segala sesuatu itu memang memerlukan waktu untuk penyembuhannya. Betul. Yang penting tetap rutin gunakan sesuai dengan anjuran dokternya, nanti perkara kulitnya bisa lama-lama makin bagus. Betul sekali. So don't worry, karena SK Klinik kita itu misi kita itu result oriented, berarti kita itu orientasi untuk hasil. Jadi kalau misalnya hasil belum memuaskan, bisa langsung lagi konsultasi lagi ke SK Klinik, dan kita pasti akan memberikan service dan pelayanan yang terbaik buat teman-teman. Iya, jadi untuk teman-teman yang berhalangan hadir untuk datang ke SK Klinik karena faktor kerjaan ataupun ada keluar kota nih Bu, yang kebetulan tidak ada SK-nya, kita bisa konsultasi online, tinggal hubungi aja, bisa dari DM Instagram SK Klinik ataupun nomor SK sendiri yang mungkin teman-teman sudah simpan, nanti kita bisa konsultasi online. Iya, oke. Terima kasih banyak ya yang sudah join di IG Live SK Klinik untuk hari ini, dan tentunya kita tiap hari Rabu jam 4 kita selalu memberikan konten dan
solusi ya buat permasalahan kulit yang ada mungkin yang terjadi di teman-teman ataupun pasien-pasien kita ya. Jadi kita akan sharing juga tips dan bagaimana kita mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan kulit yang sering terjadi seperti itu. Oke, jadi saya Santilin, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dan saya Dr. Teti Andrianti dari SK Klinik. Ketemu lagi minggu depan. Minggu depan. Oke, stay tune. Bye SK Lovers. Thank you.